menyayangkan batalnya deklarasi Anies Baswedan tanggal 10 November yang lalu karena belum adanya kata sepakat antara partai koalisi perubahan Nasdem, Demokrat, dan PKS. Setidaknya makin kelihatan masing-masing partai yang rencananya akan berkoalisi belum menemukan titik kesepakatan, terutama dalam hal menentukan calon wakil pendamping Anies, dan kemungkinan belum ada titik temu terkait transaksi politik, apalagi pihak pemodal. Terbaru, elit Nasdem dan Demokrat terlibat saling sindir dan mempertanyakan status koalisi yang sedang dibangun. Saling sindir antara elit Nasdem dan Demokrat ini berawal saat elit Nasdem memberikan statement terkait pertemuan antara Anies Baswedan dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming, beberapa hari yang lalu. Elit Nasdem menilai pertemuan antara Anies dan Gibran merupakan hal yang positif, dan elit Nasdem pun memuji habis-habisan sikap Wali Kota Solo. Dan yang membuat publik makin ramai ketika elit Nasdem dengan tidak mempersoalkan dan siap menerima bila kemungkinan Gibran akan menjadi pasangan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Statement elit Nasdem itu membuat elit Partai Demokrat meradang. Andi Arief, Ketua Bapilu Demokrat, dalam cuitan Twitternya meminta Nasdem disiplin dalam menjalankan koalisi perubahan yang sedang dibentuk. Andi Arief meminta elit Nasdem jangan menawarkan setiap orang yang bertemu dengan Anies sebagai cawapres Anies, karena hal itu tidak menggambarkan persamaan suara dalam koalisi perubahan. Mengingat dalam koalisi perubahan harus ada satu suara dalam membentuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Oleh karena itu, Andi kembali mengingatkan Nasdem untuk fokus pada koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS yang sedang ingin dibentuk. Merasa tidak terima disentil Demokrat, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali pun membalas cuitan Andi. Ahmad Ali menegaskan tidak ada kesepakatan dalam mitra koalisi yang dibangun bahwa cawapres Anies harus dari partai koalisi, dan tidak ada kesepakatan yang melarang masing-masing pihak untuk berwacana. Sehingga Ali menambahkan, tidak ada kesalahan disiplin yang dilanggar Nasdem terkait statement pertemuan Anies dan Gibran, yang kemudian memunculkan wacana Gibran layak jadi cawapres Anies. Bahkan Ahmad Ali justru mengingatkan Demokrat bahwa tidak ada yang merasa paling penting dalam koalisi yang dibangun Nasdem, Demokrat, dan PKS. Karena koalisi yang sedang dibentuk pada prinsipnya memiliki kesetaraan yang sama. Ali pun tidak segan-segan mengintil balik Demokrat dengan mengatakan Nasdem
tidak pernah mempermasalahkan sikap Demokrat yang mengusulkan AHY sebagai pendamping Anies. Bahkan saat Demokrat mengusulkan akan memasang baliho Anies AHY sekalipun, Nasdem tidak mempermasalahkan. Toh keputusan siapapun yang menjadi pendamping Anies ditentukan dan dipilih Anies sendiri, dan itu tidak mesti harus dari partai koalisi. Sehingga Ali mengingatkan Demokrat tidak perlu takut akan kehilangan porsi. Alasan Ahmad Ali ini memancing elit Demokrat lainnya bersuara. Deputi Analisa Data dan Informasi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution dengan tegas mengatakan akan muncul ketidaksinkronan serta keraguan bila platform perbaikan yang dibangun koalisi perubahan Nasdem, Demokrat, dan PKS dijalankan sendiri-sendiri, apalagi kemudian bersekutu dengan pihak status quo. Dia juga mengingatkan Nasdem untuk tidak memunculkan gimmick-gimmick politik dan tidak mencocok-cocokkan Anies dengan figur yang bertemu. Demokrat pun tidak melarang orang apalagi mitra koalisi untuk berwacana, tetapi wacana yang dibangun hendaknya yang sesuai dengan platform yang sedang dibangun, bukan wacana yang bisa berakibat melemahkan satu sama lain. Terkait ucapan Nasdem yang mengungkit sikap Demokrat yang mengusulkan AHY sebagai pendamping Anies, Demokrat justru kembali bertanya, apa masalahnya kalau Demokrat mengajukan AHY sebagai pendamping Anies? Karena itu adalah hak Demokrat sebagai bagian dari mitra koalisi yang sedang dibentuk. Toh Nasdem juga punya hak dengan memberikan Anies kebebasan dalam memilih wakil. Statement elit Nasdem yang mewacanakan wakil Anies bukan sekali ini saja. Nasdem sendiri menginginkan Anies memilih wakil dari non-partai, dan ini secara tidak langsung sinyal bahwa wakil Anies bukan dari kalangan partai koalisi. Selain muncul nama Gubernur Jawa Timur Khofifah, elit Nasdem pun pernah menyatakan sosok Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan sangat cocok menjadi pendamping Anies. Karena bisa melengkapi Anies terutama dalam aspek isu nasionalisme. Karena Luhut menjadi simbol keterwakilan dari unsur nasionalisme yang selama ini oleh sebagian orang Anies kurang dianggap nasionalis. Apalagi Anies dan Luhut pernah bersama dalam tim sukses kemenangan Jokowi dan Yusuf Kala. Saling sindir-menyindir antara elit Nasdem dan Demokrat ini bisa jadi sebagai pintu pembuka kalau gambaran koalisi rencana koalisi partai pengusung Anies Baswedan dalam Pilpres yang akan datang memanglah belum fit dan fondasi yang dibangun pun masih rapuh. Tarik ulur akan kepentingan masing-masing partai sangat mendominasi,
dibandingkan dengan keinginan bersama untuk sebuah yang katanya perubahan. Pragmatisme dalam politik sulit untuk dihindari, dan ini tentu sangat kontradiktif dengan apa yang partai-partai ini tampilkan di publik. Membangun narasi seolah sudah memiliki titik temu, toh faktanya belum mendeklarasikan bersatu. Saat Anies terus membangun narasi dukungan yang kuat di tengah masyarakat, sementara partai mengusung masih dengan sibuk dengan kepentingan pragmatis mereka. Kalau begini, bagaimana perubahan bisa diwujudkan?